Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Salam dan dan yang saya hormati dua pemateri Bapak Ahmad Husaini dan Ibu Sri Indrawati SH. Juga yang saya hormati KPO Serbinmas Polres Pamekasan, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Jajaran Kepala Sekolah MINS MA dan tenaga pengajar MTS MA Putra yang saya hormati, dan yang saya banggakan adik-adik siswa MTS dan MA Darussalam yang pernah hadir mengikuti seminar pada pagi hari ini. Saya sebagai pemandu jalannya seminar pada pagi hari ini ingin membacakan kurikulum atau biodata lengkap dari kedua pemateri. Sebelumnya puji dan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan barokahnya kita bisa berkumpul bertatap muka di pergelaran seminar pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabis kita minat zulumati dan nur. Biodata lengkap pemateri pertama yaitu Ibu Inspektur Polisi 1 Sri Indrawati Sarjana Hukum. Tempat dan tanggal lahir beliau lahir di Pamekasan tanggal 6 Januari 1979 yang beralamatkan Jalan Mandilaras. Dapur jabatan beliau menjabat sebagai KPO Binmas Polres Pamekasan. Biodata lengkap pemateri yang kedua, beliau Bapak Ahmad Husaini SHI MHI. Beliau bertempat tanggal lahir di Pamekasan tanggal 12 Juni 1981, beralamat Pelapak dengan Pamekasan. Adapun riwayat pendidikan beliau dan mulai dari SD sampai MTS SMA beliau untuk di Mabrur Ulum Bata. Dan pasca sarjananya beliau di Institut Agama Islam Negeri Zona Ampel. Itulah biodata lengkap dari beliau yang ada mengatakan ada bermanfaat yang bermakna dari muhabbah, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak mencinta. Dan itu tidak mengenai sesuatu kami pasrahkan kepada pemateri pertama Ibu Sri Indrawati untuk menyajikan sebuah tema yang telah ditentukan, yaitu kenakalan remaja, pencegahan dan penanggulangannya. Kepada beliau kami perkenankan. Assalamualaikum wabarakatuh. Kalau ibu lihat ini kayaknya belum ada yang bilang ya, jawab salam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya semangat karena ibu datang ke sini pagi-pagi dari rumah ibu udah semangat, udah membayangkan bahwa nanti materi ibu bisa menyerap dan sebagai ilmu buat adik-adik yang ada di sini ya sampai tua. Ya. Karena materi ibu ini bukan materi yang main-main ya, untuk bekal adik-adik di mana adik-adik nanti akan hidup, ada yang merantau ke daerah orang, ya ada yang di sini juga
dianggap enteng buat adik-adik. Memang di dalam penyampaian materi mungkin ibu akan apa ya? Gak usah adik-adik itu tegang, ya. Gak usah tegang, gak usah takut. Wah, Bu Polwan, wah Pak Polisi, tidak, gak usah takut. Kalau kalian tidak punya salah, kalian akan tidak akan. Ataupun penulis skrip untuk menjadi sebuah tayangan sinetron. Saya yakin itu, karena potensi pondok pesantren, santri-santrinya memang sangat fokus sekali bagaimana pengelolaannya bisa menembus tanpa batas, baik karyanya, baik ide dan gagasannya, dan cakrawala berpikirnya, begitu. Oke, next. Sejarah kita lebih spesifik kepada jurnalistik. Bagaimana menjadi seorang jurnalis, karena lebih fokusnya kita lebih kepada pelatihan jurnalistik dasar pada kesempatan pagi hari ini. Oke, next. Jika kita telaah secara definisi bahwa jurnalistik itu adalah pengumpulan bahan atau berita, peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting atau penulisan berita, itu secara general begitu. Namun pada prinsipnya yaitu menyampaikan berita yang akurat dan terpercaya. Hasilnya itu disebut karya jurnalistik begitu. Oke, next. Oke, karena kita sudah mengetahui jadi menulis itu perlu langkah-langkah yang memang dirasa setiap hari. Oke. Nah, rangkaian tulisan itu bisa akan menjadi cerita menarik besok. Atau kalau misalkan kalian sudah pulang ke rumahnya, kan udah pada pegang HP semua nih, mesti buka yang namanya media sosial. Ada sebagian yang buka gitu ya. Ada yang Facebook, Instagram. Nah, kan mesti ditulis di captionnya setiap hari-hari. Tidak dapat nulis gitu ya. Minimalnya nulis tulisan aja, nggak foto ya. Untuk mendokumentasikan hari-hari kita setiap hari, aktivitas kita setiap hari. Karena itu akan menarik ketika dirangkum menjadi sebuah tulisan besar. Misalkan cerita kerudung merah menapaki pondok pesantren Nur Salam misalkan. 3 tahun lagi itu akan menarik untuk ditulis dan dibaca oleh kalian. Coba ketika keluar dari sini dirangkai menjadi sebuah buku atau cerpen, minimalnya dikirim ke media massa atau ke Kabar Madura kalau saya ada rubrik opini dan rubrik sastra, bisa dimuat di situ nanti. Nah, gagasan-gagasan kalian yang positif itu tiap hari, misalkan sholat duha, baca kitab, kemudian puasa Senin Kamis.